Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai materi pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Doa kelas, mungkin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar kepada guru berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan tambahkanlah aku kefahaman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan kita berdoa ini adalah untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, agar rasa nasionalisme kita semakin tinggi kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib ya, lagu Indonesia Raya. Aisyah Fitri, bisa bantu? Semuanya Hiduplah Indonesia Raya, satu wajah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
Saya, Bu. Desi, Saya, Bu. Rini, Saya, Bu. Esti, Saya, Bu. Karen, Saya, Bu. Aris, Saya, Bu. Lika, Saya, Bu. Mikel, Saya, Bu. Hada, Saya, Bu. Aulia, Saya, Bu. Alia, Saya, Bu. Ziad. Saya, Bu. Siapa yang nggak masuk lagi ya? Semuanya hadir kan? Ya. Lewat Rahman. Semuanya masuk ya? Ya. Nah, hari ini dari apa coba? Tanggal 19 November. Kita belajar di tema globalisasi. Kemudian subtema globalisasi dan manfaatnya. Nah, sebelum kita ke materi, ingat nggak materi kemarin kita belajar tentang apa? Negara ASEAN ini ada hubungannya dengan globalisasi. Coba sebelumnya ibu tanya dulu. Nah, siapa yang pernah mendengar kata globalisasi? Pernah nggak kamu dengar kata globalisasi? Pernah? Apa itu globalisasi? Coba buka bukunya, apa itu globalisasi? Ada yang tahu globalisasi itu apa? Ya, apa itu globalisasi? Iya, artinya dunia tanpa batas. Nah, dari globalisasi ini ada dampak ya. Dampak dari era globalisasi yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sekarang Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menggali dua informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN setelah membaca teks tentang masyarakat ASEAN bebas narkotika dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tiga informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN setelah berdiskusi tentang masyarakat ASEAN bebas narkotika dengan tepat. Tujuan ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan tiga informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN setelah melihat slide PowerPoint dengan percaya diri. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan informasi tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN setelah berdiskusi secara sistematis. Keenam, peserta didik mampu menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi setelah membaca tentang ciri-ciri reklame yang baik dengan benar. Peserta didik mampu mencirikan informasi penting dari teks eksplanasi tentang reklame yang baik serta mendengar penjelasan dengan tepat. Ketujuh, peserta didik mampu membedakan informasi penting dari teks eksplanasi tentang reklame dan gambar setelah melihat slide PowerPoint dengan benar. Yang kedelapan, peserta didik mampu membuat reklame tentang penyalahgunaan narkotika setelah melihat slide PowerPoint. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita? 8. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar di sini, di slide. Ini ada contoh beberapa kerjasama Indonesia di bidang ASEAN. Ini
Ini adalah gambar Sekretariat Nasional ASEAN. Kemudian di sini Indonesia akan jadi ketua. Kemudian di sini negara-negara ASEAN, bahasa ASEAN sepakat. Nah ini ada narkoba mengancam. Ini narkoba ini kerjasama Indonesia di bidang politik. Kalau untuk anggota sama ASEAN ya. Nah ini masyarakat ASEAN bebas narkoba. Kemudian kamu lihat lagi ini sama gambarnya. Nah, sekarang aku tanya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Coba, apa yang kamu ketahui? Ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Iya, jadi ada ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan. Nah, untuk bidang narkoba, ini Indonesia bekerja sama dengan ASEAN dalam bidang politik. Nah, sekarang coba kamu lihat di materi ini untuk kelompok 1. Coba kamu lihat ini. Kamu perhatikan di buku. Ini ada beberapa teks bacaan. Sudah aku bagi kelompok. Era globalisasi ini untuk kelompok 1. Kemudian masyarakat ASEAN bebas narkoba untuk kelompok 2. Kemudian untuk bahaya penyalahgunaan narkoba dan narkotika ini kelompok 3 dan kelompok 4 adalah bahaya penggunaan narkoba. Sekarang kita belajar berdiskusi berdasarkan teks bacaan yang telah disiapkan di buku ya. Nah, kelompok 1, 2, 3 dan 4 kalian membahas beda-beda ya kamu bahas. Nah, kalian membahas masalah yang ada di teks bacaan dan nanti kelompok lain bisa mengomentari atau memberi masukan dan saran atas bahasan yang ada di kelompok masing-masing. Coba sekarang silakan kamu kerjakan untuk merangkum apa yang ada di buku itu. Paham tak maksud ibu? Kita berdiskusi. Ya, coba sekarang kerjakan. Oke, sekarang kamu bisa membuat rangkuman atas teks bacaan itu. Silakan dirangkum kerjasama ya, yang tidak membuat omong ke ibu. Ya, boleh sekarang. Sudah. Sudah selesai? Nah, karena kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kamu, ibu bagi kelompok kita kencang ya biar adil. Nanti ada yang ngambil. Siapa yang maju duluan yang mempresentasikan hasil pekerjaannya? Ini ibu buat undian. Silakan mewakili yang maju. Ini ada siap-siap kelompok siapa duluan yang maju.
Kemudian kamu presentasikan hasil tugas kamu. Coba, Anggun. Maju, Anggun. Anggun. Siapa yang duluan? Ini adil jadi? Kelompok berapa yang duluan? Nah, kelompok 2, kelompok kamu artinya. Ya, silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil tugasnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, Alia, Anggun, Arifah, Alinda, akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul Masyarakat ASEAN Bebas Narkoba. Masyarakat ASEAN Bebas Narkoba. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN yang langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Group Pri 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Inilah hasil dari diskusi kami. Apabila ada pertanyaan, masukan, dan saran, kami terima dengan senang hati. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan duduk. Jadi itu tadi hasil dari presentasi kelompok 2. Kelompok yang lain, kalau ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan. Silakan, kelompok 2 catat pertanyaan dari kelompok yang lain. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang menyebabkan peredaran perdagangan narkoba semakin meningkat? Ya, jadi ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Apa tadi? Ulang, Faris. Apa yang menyebabkan peredaran perdagangan narkoba semakin meningkat? Ya, apa yang menyebabkan peredaran perdagangan narkoba semakin meningkat? Mau dijawab apa tidak? Apa kaget? Untuk pertanyaan dulu. Langsung dijawab. Ya, langsung dijawab. Coba, ya, langsung jawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang menyebabkan peredaran perdagangan narkoba semakin meningkat? Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, akan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi jawabannya si kelompok 1 Faris ya, pertama yang bertanya yang menyebabkan meningkatnya peredaran perdagangan narkoba itu yang pertama karena kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Kemudian kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya. Baiklah, saya mewakili kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 2. Mencegah peredaran narkoba dalam masyarakat. Indonesia adalah kerjasama di bidang apa dalam ASEAN? Ya. Kelompok 2 bagaimana? Pertanyaan dari kelompok 3 dia bertanya kerjasama di bidang apa ya tadi untuk pencegahan narkoba itu. Tidak mesti ketua kelompok yang jawab, bisa yang lain jawab. Ayo. Langsung, bisa langsung jawab. Anggun, Arinda, ayo jawab. Apa? Kerjasama di bidang apa? Politik, ya. Ada jadi kerjasama pencegahan narkoba ini di dalam ASEAN adalah di bidang politik. Ada lagi?
Baiklah, saya mewakili kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja cara yang dilakukan semua negara anggota ASEAN menyusun langkah dalam mencapai ASEAN Group 3? Ya, pertanyaan dari kelompok 4. Apa? Ulang. Kelompok 4. Apa saja cara yang dilakukan semua negara anggota ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Group 3? Iya. Apa saja langkah-langkah yang disusun oleh negara anggota ASEAN dalam langkah-langkah Drag Free 2015 itu ya? Ya, apa coba? Kelompok 2, jawab. Ya, coba kelompok 2 jawab pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Langkah-langkah yang ditempuh oleh anggota ASEAN, negara anggota ASEAN dalam membebaskan ASEAN, dalam mencapai ASEAN Drug Free. Apa? Baiklah, saya mewakili kelompok 2 akan mengajukan semua negara saling memberi informasi dalam hal sehat, legislasi, negara dan penegakan hukum tentang perdagangan narkoba. Ya, jadi jelas tak kelompok 4 yang dijawab oleh kelompok 2 tadi? Intinya dengan saling menukar informasi. Ya. Coba ditutup kelompok 2. Demikianlah hasil prestasi kami apabila ada. Stop dulu ya. Ya, coba. Inilah hasil prestasi kami. Sekian, terima kasih. Ya, upload di kelompok 1. Ya, jadi tadi kelompok 2 membahas tentang apa? Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Nah, masih ada 3 kelompok yang belum tampil. Ini, coba, sini ambil. Kita pilih kelompok berapa yang tampil selanjutnya. Kelompok 4. Nah, kelompok 4. Ya. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 Sari Deca Dika Dini akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul bahaya penggunaan narkoba. Masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Hingga saat ini upaya pencegahan yang paling efektif adalah melalui pendidikan olahraga, pendekatan orang tua serta dukungan dari lingkungan sekitar. Efek narkoba bagi penggunaan seperti kerja, halusinasi, penggerasan jaringan paru-paru, tertular penyakit HIV dan lain sebagainya. Kemudian lambang dalam penyelesaian pekerjaan hingga kepercayaan diri, apatis, pengkhayalan penuh, curiga, sulit berkonsentrasi, cenderung penyakit diri sendiri, dan efek secara lingkungan sosial seperti gangguan mental, antisosial, dan asosiasi. Dipikirkan oleh lingkungan pendidikan menjadi terganggu dan masa depan yang suram. Contoh kasus narkoba adalah siswa SD di Makassar jadi bandar sabu-sabu. Bocah SD yang diburu polisi karena diduga bandar narkoba di Makassar.
Selain itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor mengatakan upaya memiskinkan bandar narkotika dengan menerapkan UU Nomor 35 Tahun 2009 diharapkan dapat mengurangi peredaran narkoba di masyarakat. Solusi dari kami selain memberlakukan hukum mati kepada pengedar yang takutnya di mana mereka masih bisa melakukan bisnis di dalam penjara. Sebaiknya aparat juga mampu memiskinkan bandar, pengingat bisnis narkoba itu sangat menggiurkan. Inilah hasil dari diskusi kami. Apabila ada pertanyaan, masukan dan saran dari kami, terima dengan senang hati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil dari diskusi kelompok 4 ya. Sekarang kelompok lain, ada yang mau bertanya? Ya, coba kelompok 4 dengarkan, ada pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, saya mewakili kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 4. Apa saja upaya yang paling efektif untuk menghindari narkoba? Ya, apa saja upaya yang paling efektif untuk apa? Untuk menghindari narkoba. Kelompok 4, apa jawabannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Upaya penjaga yang paling efektif adalah melalui pendidikan olahraga. Iya, melalui pendidikan dan olahraga. Jawaban yang sangat tepat sekali. Selanjutnya ada lagi. Kelompok berapa lagi yang mau bertanya? Ya, coba. Ada lagi kelompok yang lain yang mau bertanya? Baiklah, saya mewakili kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kelompok 4. Pertanyaan saya adalah hukuman apa yang paling pantas untuk pengedar narkoba? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Hukuman apa menurut kalian yang paling bagus, paling baik untuk pengedar narkoba? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hukuman apa yang paling pantas untuk pengedar narkoba? Mendekam di penjara. Hukumannya katanya mendekam di penjara. Berapa tahun? Misalnya seumur hidup atau berapa tahun? Seumur hidup. Ya, jadi hukuman untuk pengedar narkoba itu sebaiknya yang berat-beratnya ya. Kenapa? Agar peredaran narkoba tidak meningkat dengan cepat. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ada yang kelompok 1 mau bertanya? Baiklah, saya mewakili kelompok 1. Saya ingin mempertanyakan kepada kelompok 4. Bagaimana sikap kita jika ada yang menawarkan narkoba? Ya, kelompok 4, dengar tak? Kata kelompok 1, bagaimana sikap kita kalau ada yang menawarkan narkoba? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Bagaimana sikap kita jika ada yang menawarkan narkoba? Ya, apa jawabannya? Tidak mau menerima narkoba tersebut. Iya, tidak mau menerima narkoba tersebut. Berusaha untuk menolak ya. Karena yang memakai narkoba itu pasti hidupnya akan susah. Menyusahkan diri sendiri, orang lain juga di lingkungan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 4, boleh ditutup diskusinya. Ya. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih.
Ya, kelompok 3, kelompoknya sendiri. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 membahas tentang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, Aulia, Desi, Raisya, Rada akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul bahaya penyalahgunaan narkoba dan narkotika. Pendahuluan tulisan ini kami meminta kepada kalangan remaja, pelajar, dan generasi muda yang tidak lain adalah generasi penerus bangsa agar kita mengenal bahaya penyalahgunaan narkoba dan narkotika bagi kesehatan dan dampaknya terhadap lingkungan seiring perkembangan informasi yang begitu besar. Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah zat narkoba yang berasal dari narkoba tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan keprihatinan. Hingga kini, penyebaran narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah, mengingat saat ini hampir seluruh anak remajanya dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini membuat orang tua, masyarakat sekitar, dan pemerintah menjadi khawatir. Inilah hasil dari diskusi kami. Apabila mau bertanya, masukan dan saran, kami akan terima dengan senang hati. Sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Coba kelompok lain ada yang mau bertanya? Sudah di ya, silakan kelompok 4. Baiklah, saya mewakili kelompok 4 jadi bertanya kepada kelompok 3. Satu, apakah yang dimaksud narkoba? Ya, kelompok 3 jawab. Ya, jadi kelompok 4 bertanya apa itu narkoba. Dijawab oleh kelompok 3, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, kelompok 3, apa dampak penggunaan narkoba bagi pemakainya? Apa dampaknya? Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Yaitu salah satunya bisa membuat kematian. Ya, kelompok 1 benar kata kelompok 3. Penggunaan narkoba itu bisa menyebabkan apa? Kematian. Jadi jangan coba-coba menggunakan narkoba. Sekarang ada lagi pertanyaan yang lain? Dari kelompok lain? Ya, kelompok 3 siapkan jawabannya. Yang ditanya dari kelompok 2 apa tadi? Apakah ya? Silakan dijawab kelompok 3. Dapat menyebabkan kerusakan apa? Alam dan lingkungan. Ya. Jadi ada kelompok 3 sudah presentasi, kelompok lain juga sudah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya enggak? Dalam kelompok 3? Tidak. Kalau tidak, kelompok 3 boleh menutup diskusinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lihat hari ini. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul era globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai mulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sejak berita umum dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun belum kita waspadai globalisasi dapat mempengaruhi keberadaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak sudah mulai menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif agar globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan runtuh akibat globalisasi. Inilah hasil dari diskusi kami. Apabila ada pertanyaan, masukkan saran kami terima dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa yang mau bertanya silakan mengajukan pertanyaan pada kelompok 1. Kelompok 1 siap-siap dengan jawaban. Ya, kelompok 2 dulu. Kelompok 3 dulu salah. Kelompok 3 dulu salah dulu. Ya. Baiklah, saya mewakili kelompok 3 akan bertanya pada kelompok 1. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Ya, kelompok 1 silakan dijawab. Globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Ya, jadi kelompok 3 tadi bertanya apa yang dapat mempengaruhi apa tadi? Mempengaruhi apa? Kelompok 3? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Ini kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Namun perlu pula kita waspadai. Apa yang harus diwaspadai? Lanjut. Globalisasi. Ya, globalisasi ini karena dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Ya, itu jawabannya. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Kelompok 4. Siapa yang mau satu jawabannya? Baiklah, saya mewakili kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Ya, coba kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan sebuah bangsa? Apa jawabannya? Maksudnya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Ya, itu jawabannya. Maksudnya pengaruh asing itu yang menyebabkan era globalisasi. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, kelompok 2 silakan bertanya. Stop. Ya, baik. Ya, kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok 2. Apa dampak positif dan dampak negatif ya dari era globalisasi? Silakan dijawab. Apa dampak positifnya? Pengaruh positifnya apa? Pak, menanyakan apa pengaruh positif dan negatif era globalisasi ini? Coba kalau satu jawab.
negatif. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Ya, kelompok 1 bisa menutup diskusinya. Demikian diskusi kami apabila ada salah. Sekian, terima kasih. Ya, aku tutup. Ya, jadi kamu dan teman-teman semua sudah berdiskusi, juga sudah mempresentasikan hasil diskusi kamu. Jadi kamu tadi semua sudah mengadakan diskusi, sudah bertanya jawab, itulah hasil diskusi. Dari sini, apa yang kamu pelajari dari diskusi ini? Apa hasil dari diskusi kamu? Bisa disebutkan? Apa yang kita pelajari hari ini? Iya, pertama globalisasi itu diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia yang ditandai oleh arus informasi yang begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kemudian ada dampak dari globalisasi, yaitu kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia menjadi mudah untuk dapat diketahui. Selanjutnya kita tadi belajar tentang narkoba, ya kan? Narkoba itu kalau di kerjasama negara di ASEAN adalah di bidang politik. Jadi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lain bekerja sama yang dibentuk dalam suatu wadah yang disebut ASEAN. Di situ seluruh negara berkumpul bekerja sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, lagi tadi pendidikan. Ya. Dari materi ini ada yang mau ditanya tak? Nah, terakhir bahwa Indonesia melakukan berbagai kerjasama untuk memperkuat bangsa, termasuk dalam hal penanganan narkoba, saling mendukung dengan sebisa mungkin untuk bersikap tidak pada narkoba. Sampai sini inilah hasil dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau ditanya? Tidak. Sama untuk memperkuat bangsa termasuk dalam hal penanganan narkoba. Sebagai warga negara kita harus selalu saling mendukung dengan sebisa mungkin untuk bersikap tidak pada narkoba. Nah, kita explain sebentar ya. Berdiri kita ke PPK, ayo. Berdiri. Ya, semua kelas berdiri ke PPK-nya. Satu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas,
bersifat komersial dan non-komersial. Nah, jadi kalian tahu apa itu reklame dan apa itu gambar. Sekarang coba kamu lihat halaman selanjutnya ini. Karena kamu sudah bisa baca semua, kalian membaca senyap ya. Tahu dah membaca senyap? Tidak bersuara. Silakan baca tentang reklame itu. Coba dibaca dulu, dipahami, diteliti. Yang keempat, pilih atau buat gambar yang unik sehingga mudah diingat. Yang kelima, perhatikan paduan warna saat membuat poster. Ya, ada beberapa langkah
Bagaimana sudah posturnya? Sudah. Akan dikumpul. Sini. Lepaskan dari meja, Bu. Sambil Ibu menilai ini kita ini bentar ya, Ibu ambil nilai buku kamu. Ya, ini hasil tugas kalian hari ini. Seterusnya Ibu ingatkan kembali untuk banyak berlatih di rumah dan cari informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN. Bisa kamu cari itu di perpustakaan, di sekolah, dan berbagai sumber seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain ya. Bagikan hasilnya ini, Faris. Michael, Asan, Farel, Arinda, Claudia, Aliana Gila,
pendidikan. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum menutup pelajaran, bukunya dimasukkan di dalam tas. Silakan dijelaskan.
Waalaikumsalam.